Pemirsa, satu lagi korban meninggal dunia akibat luncuran awan panas Sabtu lalu. Doni Sembiring meninggal dunia setelah sempat dirawat secara intensif di Rumah Sakit Evarina Etaham. Keluarga Doni Sembiring berduka menyaksikan jenazah korban yang berusia 70 tahun ini terbujur kaku. Korban menderita luka bakar sekitar 45% setelah tersapu awan panas saat berada di Desa Sukameriah. Meski demikian, menurut pihak keluarga, luka bakar yang dialami oleh korban sebenarnya dapat diatasi oleh tim medis. Namun, penyakit korban lainnya mengalami komplikasi hingga akhirnya Dodi pun meninggal dunia. Jenazah Dodi Sembiring rencananya akan dimakamkan besok. Ya, dan pemirsa, bagaimana informasi terkini terkait aktivitas vulkanik Gunung Sinabung? Kita akan ikuti laporannya langsung dari sana bersama rekan Aditya Pranata di Karo, Sumatera Utara. Adit, bagaimana kondisi di sana saat ini? Ya, Feni dan juga Alfat, hingga saat ini tim evakuasi yang terdiri dari TNI, Polri, BNPB maupun juga PMI masih menunggu informasi dari Badan Geologi kapan waktu untuk mereka diizinkan masuk mencari kembali dugaan yang masih terdapat korban jiwa di lokasi penemuan 14 jenazah hari Sabtu yang lalu. Dari mulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, tim evakuasi sudah tiba di Desa Guru Kinayan, kurang lebih jarak 5 km yang menjadi posko tim evakuasi. Namun memang dari pantauan kami sampai dengan saat ini belum ada satupun tim yang boleh masuk, mengingat guguran dari Gunung Sinabung maupun juga gempa-gempa hybrid dan juga tremor yang tercatat cukup banyak di alat seismograf. Inilah yang menjadi alasan ataupun juga dasar dari Badan Geologi tidak memberikan izin kepada tim penyelamat ataupun juga tim evakuasi untuk masuk ke dalam lokasi pencarian yang kurang lebih merupakan jalur awan panas kurang lebih dari 2 km dari kawah Gunung Sinabung. Dan memang dari pantauan udara kami juga melihat suasana persiapan TNI, Polri maupun juga PMI beserta dengan relawan lainnya. Dan ternyata di sini ada juga beberapa warga bahkan yang ternyata tidak luput keberhasilan menemukan jenazah, mayat korban ataupun juga beberapa barang-barang milik korban kemarin. Itu ternyata petunjuk ataupun juga yang menemukan pertama kali adalah warga. Untuk itu saya akan mencoba bertanya kepada salah satu warga yang ada di sini dan kira-kira penjelasannya seperti apa. Dengan siapa namanya, Bang? Putra Sebayang. Bang Putra Sebayang, ini di desa mana nih, Bang? Warga desa mana nih? Dari warga desa Batu Garang. Iya. Kabarnya Abang yang pertama kali menemukan barang ataupun juga jenazah dari korban-korban hari Sabtu yang lalu. Gimana, Bang? Bisa bercerita sedikit awal mulanya seperti apa? Awal mulanya kami datang dari Batu Garang, kami jumpa di Simpang, melihat situasi Gunung Sinabung, melihat warga yang ada kena bencana di dalam katanya. Jadi begitulah kami melihat bahwa warga udah dibawa 4. Begitu juga ada dibilang warga juga sebagian yang dari dalam ketinggal di situ. Baru kami menyusul baru ke dalam. Itulah saya menemukan 10 orang korban di dalam. Lalu ikut menolong mengevakuasi, mengangkat mayat, Pak? Ya, ikut juga gitu. Ya, saya mengangkat juga mayat korban juga di dalam. Dan hari Senin ini tadi saya juga ke dalam juga sebagai petunjuk jalan. Saya menemukan tas juga korban di situ. Tas siapa, Pak, nih? Tas Rizal. Rizal Saputra. Iya. Di mana? Di bagian mana, Pak, Bapak menemukannya? Di bawah tertindih dengan kereta Honda Beat-nya. Baik. Ya, kita juga salah satu lagi warga yang ternyata juga melihat ada banyak sepeda motor bahkan mobil yang masuk ke daerah Sukameriah. Dengan Bapak siapa namanya, Pak? Bapak Penny. Bapak Penny, kabarnya Bapak sekitar pukul 9, 10 ada banyak melihat kendaraan masuk ke dalam desa Sukameriah, Pak? Iya, masuk. Dia bolak-balik. Bolak-balik. Masuk balik. Pertama aku masuk. Terus balik lagi aku. Berhenti aku di rumah. Terus masuk orang itu.
Mau kemana? Aku bilang. Ke atas katanya. Hati-hati, aku bilang. Nah. Dia bolak-balik. Nah. Ada berapa banyak Pak kendaraan sepeda motor ataupun juga mobil yang masuk? Taunya aku masuknya dia 15 kereta. Nah. Tapi kita tinggal situ tinggal 8. Nah. Ya, waktu itu Bapak mengapain Pak? Ada juga di dalam desa Sukameriah. Aku desa Guru Kenayan. Nah. Membersihkan rumah. Nah. Bapak tidak merasa takut Pak karena itu kan ada juga berada di dalam radius 5 km. Pas hari itu nggak ada rasa takutnya. Nah. Karena melihat kondisi Gunung Sinabung sudah menurun itu Pak. Nah, iya, sama istriku juga nya. Nah. Ya Pak, ketika pas terjadinya bencana lalu banyak korban yang berjatuhan, itu Bapak ikut langsung menolong juga? Ikut. Yang 4 itu aku yang angkat. Yang 4 yang pertama. 4 mayat pertama. Nah, ada kami 6 orang ke atas. Gimana Pak cara nolongnya itu Pak? Hah? Cara menolongnya gimana Pak? Kabarnya ada yang naik sepeda motor juga Pak? Iya ada. Ada yang orang dari Payung itu. Nggak, udah juganya tadi ku bilang nggak datang dia kemari. Nah. Ya Pak, sekarang ini banyak yang sudah trauma melihat ada juga makan korban. Sekarang ini masih ada nggak sih Pak yang masuk ke dalam desa Sukameriah? Nggak ada lagi lah. Udah takut semua lah. Nah. Bapak sendiri melihat kejadian seperti itu? Itu pun udah trauma terus. Ada niat mau balik ke desa Pak? Nggak lagi. Sampai aman ya Pak ya? Nah. Baik, terima kasih Pak. Ya memang itulah keterangan warga pemirsa yang memang membantu proses evakuasi dari TNI, Polri, PMI, Basarnas. Ternyata tidak luput dari bantuan masyarakat sekitar yang juga sebagai penunjuk jalan, bahkan menemukan langsung beberapa jenazah yang siap untuk dievakuasi. Sementara itu tadi juga kurang lebih sekitar pukul setengah 10 pagi tadi, keluarga korban almarhum Thomas Sembiring datang ke desa Tiga Pancur untuk melihat langsung Gunung Sinabung, dan memang rencananya akan membawa bunga yang ingin diletakkan di dekat gunung sebagai bentuk duka ibu Thomas Sembiring dan juga keluarganya. Namun tadi memang melihat situasi di daerah Tiga Pancur yang bisa melihat langsung Gunung Sinabung, akhirnya Ibu Thomas Sembiring dan juga keluarga sempat memanjatkan doa, memberikan testimoni, bahkan sempat juga menangis berserta dengan keluarga, mengingat Thomas merupakan sosok anak yang sangat suka dengan alam, bahkan sempat beberapa lama di Gunung Sinabung ketika Gunung Sinabung belum aktif ataupun juga masih tertidur, dan juga Thomas sempat menjadi guide ataupun juga ranger di Gunung Sinabung, dan bahkan ibunya sempat bercerita, ibunya sempat menjemput Thomas di Gunung Sinabung dan kesedihan mengingat ibunya kembali ketika beberapa tahun yang lalu, dan akhirnya ternyata Thomas meninggal di Gunung Sinabung ini. Dan memang inilah duka yang terlihat, suasana keluarga Thomas ketika meletakkan bunga sebagai lambang duka keluarga mereka kehilangan Thomas Sembiring. Dan memang sampai dengan saat ini informasinya pemirsa, Badan Geologi mengatakan belum ada terjadi erupsi, namun guguran-guguran dari Gunung Sinabung inilah yang membuat tim evakuasi sampai saat ini masih bertahan, dan bisa saja sesaat lagi mungkin jika kondisi gunung masih seperti ini, tim evakuasi akan dikembalikan ke posko utama.